Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'dah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat AR, terima kasih sudah setia nonton video ini. Semoga perjuangan kita di dalam memberikan pencerahan kepada anak bangsa generasi muda Indonesia semoga dicatat sebagai amal yang baik. Amin, Allahumma amin. Sahabat, ini ada sebuah berita. Kopi dulu ya. Ada sebuah berita yang pasti ini cukup menghantam bagi kaum Pahlawi atau klan Pahlawi yang selama ini mengunggulkan nasab mereka dan mengatakan, di framing lah, ketika muncul tesis Kiai Imad itu di framing bahwa itu hanya akal-akalan Imad aja, bahwa itu hanya akal-akalan. Karena apa? Karena ulama-ulama NU terdahulu seperti Mbah Yahya Hasyim Asy'ari itu tidak pernah mempermasalahkan soal gelar Habib pada mereka, tidak pernah mempermasalahkan bahwa mereka itu bukan keturunan Rasulullah. Bahkan di framing bahwa Mbah Yahya Hasyim Asy'ari yang mengisbat mereka sebagai keturunan Rasulullah. Akan tetapi sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh halayak umum dan apa yang kita yakini bahwa kebenaran akan mencari jalannya, itu pasti ya. Hukum alam itu pasti ya bekerja. Hukum alam itu pasti akan bekerja. Jadi alhamdulillah ada catatan yang ditemukan, dan catatan ini catatan yang ditemukan ketika masih di zaman penjajahan Belanda, kolonial Belanda dulu. Dan sangat mencengangkan pasti bagi kaum Pahlawi, ini sangat menghantam mereka banget pastinya ya. Karena di dalam isi surat tersebut itu bahwasanya benar-benar tidak ada yang menyatakan mengisbat bahwa kaum Pahlawi atau imigran Yaman itu adalah dzurriyyah Rasulullah, nggak ada. Bahkan beliau-beliau itu melarang penyematan gelar yang disandang oleh Rasulullah kepada orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah. Dari sini kita tahu akhirnya bahwa klan Pahlawi itu sebenarnya hanyalah orang-orang biasa yang karena sudah terlalu lama dimuliakan dan dianggap sebagai keturunan Rasulullah, karena kenyamanannya itulah mereka akhirnya selalu menggunakan hal tersebut demi keuntungan nafsu mereka, baik nafsu birahi mereka maupun nafsu duniawi mereka. Dan itu sangat-sangat digunakan alat untuk menjajah pribumi Indonesia, karena sebagaimana kita ketahui, orang Indonesia adalah salah satu negara yang sangat-sangat mencintai Rasulullah, sangat-sangat memuliakan Rasulullah. Akan tetapi berkat ditemukannya tesis Kiai Imad dan tidak bisanya dikanter oleh klan Pahlawi untuk menunjukkan manuskrip dari kitab manuskrip yang sejaman dengan apa yang sudah ditemukan Kiai Imad untuk merungkatkan nasab mereka, akhirnya mereka kalang kabut karena nggak bisa menunjukkan manuskrip yang sejaman, kitab yang sejaman dengan di abad keempat, nggak ada, mereka nggak bisa menemukan. Dari situlah akhirnya mereka ya membabi buta, menyerang sana sini, framing sana sini untuk sekedar mempertahankan nasab mereka yang sudah dirasa sangat-sangat nyaman untuk mencari
cuan. Dan alhamdulillahnya sekarang tesis Kiai Imad didukung oleh penemuan catatan sejarah, penemuan catatan tentang 25 ulama terdahulu, yaitu ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama yang sejaman dengan Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, di mana dalam catatan tersebut itu ditemukan pada sebuah atau kepada seorang kolektor, ya, ditemukan ada seorang kolektor. Jadi kita simak aja videonya biar kita nggak gagal paham. Kertas kusam ini merupakan dokumen sejarah yang sangat berharga yang menjadi koleksi seorang sejarawan bernama Syam Ardi yang tertulis dengan ejaan lama. Judul surat pernyataan tersebut adalah Pemandangan 25 ulama besar-besar dari Nahdlatul Ulama Surabaya tentang Titel Sayyid. Berikut kandungan surat tersebut yang dibacakan dalam gaya bahasa Indonesia ejaan saat ini. Pemandangan Al-Alamah dari Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Presiden dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama di Surabaya, yang dimufakati oleh 24 ulama-ulama yang ternama yang akan tersebut nama-namanya tentang Titel Sayyid. Demikian tersebut dalam suratnya. Adapun kalimat Sayyid dan kalimat Syarif dan kalimat Syarifah itu semua khusus titel bagi turunan Sayyidina Hasan dan Husain saja, baik pada huruf baik pada istilah. Demikianlah bagian terpenting dari surat pernyataan 25 ulama Nahdlatul Ulama di Surabaya tersebut, yang di dalamnya juga ada beberapa dalil berupa hadis, dan di bagian akhir surat ini dicantumkan nama-nama dari ke-25 ulama yang menyatakan maklumat tersebut, setelah sebelumnya surat pernyataan tersebut ditutup dengan kalimat berupa penegasan dengan bunyi demikian. Jadi sekarang nyata di Jawa Wetan sudah ada 25 ulama yang ternama yang menetapkan bahwa kalimat Sayyid dan Syarif dan Syarifah itu khusus bagi titel anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Itu tadi penjelasannya sungguh sangat jelas sekali, ya, bahwa klan Pahlawi bukanlah zuriyah Rasulullah, dan itu sangat-sangat tidak bisa terbantahkan lagi. Bahkan dari framing yang mereka bangun selama ini bahwa Mbah Hadratus Syekh Mbah Yahya Hasyim Asy'ari sudah mengisbat mereka, ternyata itu salah besar dan tidak benar adanya. Bahkan Mbah Yahya Hasyim Asy'ari melarang penggunaan nama Sayyid, Syarif, dan Syarifah kepada selain keturunan Hasan dan Husain. Dengan demikian clear bahwa habaib itu dari dulu, dari zaman Belanda, memang sudah dilarang untuk tidak menggunakan nama Sayyid dan Syarif. Makanya mereka menggunakan nama Habib. Dan nama Habib ini ternyata hanyalah panggilan-panggilan biasa. Habib ini panggilan biasa. Coba datang ke Yaman, coba mungkin yang pernah pergi ke Yaman silahkan komen di bawah, apa benar kalau di sana itu panggilan Habib itu sudah hal biasa seperti halnya lumrah di Indonesia. Kalau di Jawa cara memanggilnya dengan kata-kata mas, kalau di Sumatera mungkin dengan kata-kata abang, kalau di Padang mungkin dengan kata-kata udah gitu ya, udah. Kalau di Jawa Timur ya panggilan cak gitulah, kurang lebihnya kayak gitu. Ya mungkin video ini bisa disebarluaskan. Guna apa? Guna agar para muhibin tuh segera tersadar, segera terbangun dari mimpi indahnya gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.